العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna salam, rabbunal karim, rabbunal hannan wal mannan, rabbuna dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahud dhalam. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurid dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi adadil layali wal ayyam ila yaumi siham amma ba'du. Muhammadun basharun laqal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Khasyiin wal khasyiat, jamaah majlis ta'lim khasyiin rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di mana pada pertemuan kali ini kita tawakufan karena kita menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita tuntut ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita dunia dan akhirah, dan kemanfaatan keberkahan ini terus menjalar kepada seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Syinul khasyiat rahimakumullah. Kita masih berbicara di bab yang ke-25 ketika ada 12 rombongan. Seseorang ini setelah bangkit di kubur kemudian dihalau ke padang mahsyar. 6 golongan pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan. Maka sisanya lagi adalah 6 golongan dari 12 golongan yang digambarkan oleh junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam au kama qala. Wa ammal fauju sabi', adapun rombongan yang ketujuh, fayuhsyaruna min kuburihim laisa lahum alsinatun, dihalau dari kubur mereka, tidak ada mereka yang dihalau ini rombongan-rombongan yang tidak memiliki ilat atau lisan. Nah jadi lidahnya nih kadada, ya benar buhaya tanpa lisan. Yajri min afwahihim ad-damu wal kihu, dan mengalir di mulut-mulut mereka yang tanpa lisan ini darah dan nanah. Allah, kadanya nyamanan leh. Di muntung inilah mana kada beilat dan hibak darah dan nanah. Payunadil munadiyu, memanggillah satu panggilan dari orang yang tidak terlihat. Haula'il ladzina yamna'una syahadatal haqq matu walam yatubu. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang enggan menjadi saksi kebenaran.
Nah, dia tahu kejadiannya yang sebenarnya seperti ini, tapi dia enggan untuk bersaksi. Sehingga kebenaran ini tidak menang dari kebatilan karena kehilangan saksi. Nah, berarti ini ada rombongan-rombongan seperti ini. Wa matu walam yatubu, dan dia meninggal tidak taubat kepada Allah. Nah, kita menyaksikan ini kebenaran, tapi kita tidak mau bersaksi tentang kebenaran itu. Tentu saja ini pasti karena kemuliaan dan dunia. Sinul khasiat rahimakumullah. Fahada jazauhum wa masiruhum ilan nar. Dia tidak mau menjadi saksi kebenaran. Tentu saja karena dia diingininya adalah dunia dan kemuliaan, dan dia mati tidak bertaubat. Nah, ini suaranya jadi mulai diumumkan. Ayo rombongan-rombongan yang tidak mau menjadi saksi kebenaran dan meninggal dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Nah, akhirnya asalnya di sana bergabung ke sini, nang di sana bergabung tanpa lisan, dan mulutnya penuh dengan darah dan nanah. Fahada jazauhum wa masiruhum ilan nar. Inilah balasan mereka dan tempat kembali mereka bukan ke surga tapi ke neraka. Wah, karim. Dan Allah rahmati kita berataan. Dunia ini luar biasa lah. Luar biasa. Ada seorang salih didatangi seorang laki-laki dalam satu hikayat. Laki-laki ini bertanya kepada orang salih ini, wahai orang salih, tunjukkan kepadaku bagaimana aku bisa mendeteksi aku ini cinta dunia atau aku ini cinta akhirat. Mendeteksi kita ini apa ibadah, penyembahyang, pemuasa, penzikir, sunang majelis taklim. Tapi apakah kita ini hubud dunia atau hubul akhirah? Bagaimana caranya wahai orang saleh mengetahui yang demikian itu? Karena apabila kita ini sudah ada bintik hubud dunia wal yadubillah, maka Nabi sabdakan hubud dunia ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia adalah kepala dari semua kesalahan. Artinya kalau dia sudah memiliki kepala kesalahan yang kecil-kecil dari semua kesalahan, dia sanggup untuk melakukan. Sama halnya ketika seseorang ini sudah mampu mempermainkan Nabi, berdusta tentang Nabi, dosa-dosa kecil itu dengan mudah dia lakukan untuk berdusta dan berbohong. Sinul khasiat rahimakumullah. Lalu orang saleh ini menjawab, alamatnya gampang. Ketika engkau mendapatkan pemberian orang lain, kau gembira. Dan bagaimana kegembiraan engkau ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain? Itu saja tandanya. Ketika kita ini memberi orang lain, hati ini tidak gembira. Sementara ketika kita menerima pemberian orang lain, kita gembira. Ini tanda kita hubud dunia. Kenapa? Karena ketika kita gembira mendapatkan pemberian orang lain, kita mendapatkan dunia. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu sekecil apapun atau sebesar apapun kepada orang lain, kita mendapatkan surga. Kenapa kita tidak gembira? Nah ini, jadi bagaimana kegembiraan kita ini? Hanya kita yang mengetahui dan Allah serta Rasulnya. Nah kecuali ketika kita menerima pemberian orang lain, di hati kita yang punya ilmu pengetahuan satu,
Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah pemberian orang lain itu. Tugas engkau mengambil ini. Mudah-mudahan ini menjadi itu zakihim wa tutahhiruhum, membersihkan jiwanya dan membersihkan hartanya. Satu. Atau alternatif yang kedua, dengan aku menerima ini, aku menjadikan pemberiannya ini surga. Mudah-mudahan dengan penerimaanku dan dia menjadi surga, aku pun kelak terseret masuk ke dalam surga Allah. Kada apa-apa. Nah ini kebanyakan kita ini bila diberi orang, bilang liwar, mempurak hati, himungan. Yuk kita makanan nih orang, wah labar pulang gratis. Nah aja orang rokok, himungnya luar biasa di hati. Tapi ketika memberi kawan rokok sabilah, masa muha. Nah berarti kita ini hubud. Apalagi kita kelak berjumpa bulan Ramadan. Ini kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, Ramadan bakal datang. Dia membawa berbagai macam lipat ganda pahala, lipat ganda kemuliaan, lipat ganda keagungan. Kalau kita beriman, kita pasti sukacita menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita 11 bulan berpisah, hanya bertamuan pulang. Coba pian tuh, cinta lawan si pulan, bini tulak tikawi, 11 bulan maka liwar cintanya ini. Hendak tulak aja seminggu lagi itu ya, tuh ada kakaruan, sapu tangan jadi tangan menyapu banyu mata. Kaci cintaan, 11 bulan tulak deh. Datang, amun bujur-bujur cinta, hanyar WA-nya, ulun insya Allah sampai ke Jakarta isok, bagunting, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu membulu, nukar hintalu itik, nukar jamu, nukar ini, persiapan gembira, cakar datang. Karena cinta, kecintaan kita kepada bulan yang agung menandakan agungnya kita di mata Allah. Amun kita biasa-biasa aja, ini menandakan kita orang biasa-biasa di mata Allah. Ini harus kita sukacitai. Makanya Nabi sabdakan, man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran au kamakal. Siapa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Makanya banyak syair para aulia, marhaban ya Ramadan, seakan-akan tamu baru datang, disambut segenap sukacita. Ada ini belum lagi Ramadan, anyar nisfu Sa'ban sehari udah menulis di status 30 hari, 45 hari lagi hari raya kawan nejar. La ilaha illallah. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad, bila ini imbiasnya karena kada mencintai Ramadan murtad. Hati-hati pian bagagayaan itu. Hanya sehari bulan Ramadan, 29 hari lagi jar hari raya. Ini seakan-akan kada menerima kehadiran Ramadan. Padahal ujar Nabi, lau ta'ala ummati ma fi Ramadan, jikalau tahu umatku apa yang terkandung bulan Ramadan, umatku ini akan bercita-cita jangan ada lagi bulan selain bulan Ramadan. Sedekah dilipat gandakan, tasbih segala hal menjadi ibadah kepada kita, ibadah wajib demikian. Inilah bulan di mana kita berlomba-lomba agar kita menjadi hamba Allah yang mulia di mata Allah. Dihadirkan malam Lailatul Qadar yang ada ayat Al-Qur'annya khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruh. Masya Allah, bulan Ramadan. Mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau bulan ini bulan biasa, Nabi tidak akan pernah mengajarkan umatnya ini untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa Nabi berdoa Allahumma barik lana fi Rajab? Karena di bulan Rajab kejadian yang sangat luar biasa.
Isra dan Mi'raj yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim, dan Nabi mengambil kewajiban yang sangat mulia dalam ibadah, yaitu salat. Kenapa bulan Sya'ban ini mulia sampai Allah mabarik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban diturunkan Allah diantaranya ayat Al-Quran menyuruh tentang cinta Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi berharap dengan doa kepada Allah, wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan awalnya rahmat, Masya Allah, pertengahannya maghfirah, akhirnya itkun minan. Tidak ada bulan yang mencakup 3 hal ini kecuali bulan Ramadan. Dan kita ketemu bulan Ramadan. Siinul khasiat rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada ini. Nah, jadi mengetahui kita nih hubud dunia lah. Bila diberi orang himung, bila memberi orang mati. Kurang pulang duit kita lejar. Nah, ini tanda kita hubud dunia. Nah, sedangkan dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Maulah orang nang karena gurur, karena tipu itu bahagia. Ada bahagia ditipu orang, bahagia stres orang tuh. Tertawa berhimat di perundaan. Nah, pejar kawan jadi tertawa benar nih. Aku kan tertipu 2 miliar. Stres orang tuh. Jadi jangan bermimpi kita dapat makam la khaufun alaihim walahum yahzanun, selama di dalam hati kita ini satu hal, hubud dunia. Nah, bulan Ramadan ini kita kelihatan hubul akhirah. Kita sukacita berbari, kita sukacita bersedekah, kita sukacita beribadah, Masya Allah. Sahurnya barakah, hendak berbuka tidak ditolak doa. Allah. Nah, indal iftar itu nah, kada ditolak Tuhan doa tuh. Kita berdoa. Sahur bangunan, ya kalau nih, Allah, ada letakin pabasuhan, mantuk mata. Makanya orang halabio dikiyatakan ini, udah kayak iskan itu nah pabasuhan ini. Supaya jangan takinum lagi, sekali itu dituntang sidin. Insyaallah, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kita kembali kepada pembicaraan ini. Nah, ini harus kita sukacitai. Kita sukacitai. Makanya kita berdataan ini tawakupan pengajian. Kalau misalnya hendak belapang-lapang dulu menyambut bulan Ramadan. Nah, ini hendak nang disimpulkan. Ayo dulu ini ada waktu lagi supaya bulan Ramadan kayaknya kita tenang dan nyaman. Siinul khasiat rahimakumullah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala taqtumu syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Yang artinya wallahu alam, janganlah kalian menyimpan syahadat, penyaksian kebenaran. Wa may yaktumha, siapa yang menyimpan saksi kebenaran ini, fa innahu athimun qalbuh, itulah tanda hatinya berdosa. Amun hati ini sudah berdosa, sedangkan hati adalah tempat pandangan Allah. Wad'un nazar li rabbih, tempat pandangan kepada Allah. Jadi Allah ini memandang hati manusia. Kalau di dalam hati manusia ini ada dosa, tidak akan pernah dipandang oleh Allah. Padahal Allah berfirman di dalam salah satu tafsir Al-Quranul Karim, ujar Tuhan, aku siapkan surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Aku tidak menginginkan surga yang aku ciptakan itu surga untuk kalian, wahai hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang beriman kepadaku. Tetapi kenapa? Tempatku, kata Allah, tempat pandanganku engkau kotori dengan dengki, dengan sombong, dengan kebencian, dengan dendam. Itukah pembalasan engkau, wahai hambaku? Engkau belum wafat lagi, mahsyar aja belum, kubur aja belum, surga sudah dipersiapkan Allah. Bahkan Allah tidak menghendaki penciptaan itu 1000% untuk hamba.
Tetapi kenapa kita hanya menyediakan hati untuk tempat Allah memandang, kita kotori dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita menjadi bersih di bulan Ramadan. Allah karim. Wa amal faujus samin, adapun rombongan yang ke-8, payuhsyaruna min kuburihim nakisi ru'usihim wa arjuluhum fawqa ru'usihim. Ini ajaib lagi lah. Dihalau dari kubur mereka, nakisiu ru'usihim, menunduk kepalanya. Kepalanya tak ke bawah. Di kepala ini lah tak ke bawah. Wa arjuluhum fawqa ru'usihim, dan kaki-kaki mereka di atas kepala mereka. Nah ya terbalik. Kepala ke bawah, batis ke atas, berjalan ke mahsyar ini. La ilaha illallah. Ada lih rombongan kayak ini nah. Mudah-mudahan kita diberi Allah taubat sebelum wafat. Tajri min furujihim anharun minal kih wasadid, dan mengalir dari kemaluan mereka sungai menggucur di kemaluan mereka. Apa nama menggucur keluar ini? Bercucuran di kemaluan mereka. Minal kih wasadid, dari nanah dan danur. Kih itu nanah, sadid itu nanah bercampur darah. Oh, malir. Maka kepala di bawah. Maka tentu aja ini seawakan bercelumur lawan nanah dan danur. Berjalan. Payunadi munadin min kibalir rahman. Ada suara teriakan yang tidak terlihat dari sisi Allah. Haula'il ladzina yaznun, mereka-mereka inilah, perhatikan tuh rombongan para penjina. Allah karim. Ini. Dan Allah apiatkan kita berataan. Tapi anak inilah bila dibacakan inna anzalna 3 kali sampai dijapai bumbunannya, maka dia akan diamankan Allah sampai matinya dari menjinahi orang dan dijinahi orang. Inna anzalna itu, nah japai di bumbunannya. Makanya setiap kali ulun betasmiyah kekanakan, karena abahnya mungkin kada bisa hafal kada juga, nah ulun mewakilakan, yuk kita sama-sama tabarukan membaca suratul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dia aman dari menjinahi orang dan dijinahi orang. Nang katujuh bejinah ini pasti kepalanya akan pernah dijapai abahnya dan dibacakan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, anak cucu keturunan kita diafiatkan dan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Buan penjina, maka inilah luar biasa ini. Kada aib lagi orang bejina. Ada yang ditatayakan, dikawinakan betianan. Ya tunah selamatlah, jangan mudahan ikam sakinah mawaddah warahmah. Disalami. Jadi model kada ada lagi apa yo bulian masyarakat. Kalau dahulu ketahuan bejina bilang hendak sampai ke mati kada bulik lagi ke kampung ke supananan. Wah ini malah dirayakan. Ajaibnya. Matu walam yatubu, dan dia mati dalam keadaan berzina itu, melakukan perilaku zina itu, dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Artinya penjina kalau bertaubat diterima Allah taubatnya, diterima Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita lahir batin. Fahaja jazaohum wa masiruhum ilan nar. Inilah balasan mereka dan tempat kembali mereka ke dalam neraka. Kama qala Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Fahisyah. Allah.
Ayo ja mudahan kita salamatan berataan. Wa amal paujut tasi', adapun rombongan yang ke-9, payusyaruna min kubrihim sudul wujuh zarqul uyun butunuhum mamlu'atun minan nar. Dihalau dari kubur mereka hitam wajahnya, biru matanya, perut-perut mereka penuh dengan api. Nah ini di dalam parutnya ini api geluguran, menjalung-jalung, menyala-nyala. Fayunadil munadi min kibalir rahman haula'il ladzina yaquluna amwalal yatama dzulma. Mereka itulah orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Anaknya nah bertiga halus-halus, saya kong umur 4 tahun, racap ini nih, saya kong umur 3 tahun, saya kong umur 1 tahun, racap mati abahnya. Maka abahnya nih berisi pabrik gula, pabrik banih, pabrik gulali, pabrik batu bara, berisi surum ya juga. Supir mengawininya, remberatan dibantasnya, makan harta anak yatim. Dikira pian makan harta anak yatimnya, ada anak yatim duitnya diambil di makada. Ini orang nama ambil janda nang beisian anak-anak halus nih nah, ada haknya di harta itu karena peikam makan berataan. Benyala parut kena. Atau bawara maulah rumah anak yatim supaya mencari usaha, anak yatim jadi tuping sehingga nyaman membawa bakul kasih tu kamari bepintaan. Kalinya seorang nukar motor, nukar sepeda motor, nukar bini hanyar pulang di duitnya itu aja nek banyala parut kena. Ini jangan main-main ini. Nah Nabi sudah gambarkan ini, dan ini ada rumbungan berarti ada saikong. Mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulma. Sesungguhnya yang artinya wallahu alam, orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Innama yaquluna fi butunihim nara. Sesungguhnya hakikatnya mereka itu memakan di dalam perut mereka itu api. Anjir Quran ini. Nah bukan berarti kada boleh-boleh, amunnya memang kada zalim. Kita maha ragu, wajar aja kalau kita ada upahnya di situ. Cuma hati-hati juga. Inya saganggam makan, seorang sarangsang. Nah minta. Jadi boleh aja kata Bapak. Kalau memang fair atau memang ada aturan yang dijalankan. Habis bangkrut nembine, udah itu hilang pulang ada kabarnya lagi. Ya Allah ya Rasulullah. Bahkan bolehlah mengawini itu boleh, tapi hati-hati itu tadi nah, jangan hartanya nanti diunting. Kawini aja umahnya aja nanti diunting ini umahnya. Wa ammal faujul ashir, adapun rombongan yang ke-10, payusyaruna min kubrihim bil juzam wal baras. Dihalau dari kubur mereka kena penyakit kusta dan celak. Ini kusta ini ya salah bepupulan tangan jari. Baras itu ya nah ada kalau orang nang putih di mana becalak. Nah ini kan ada harapan masuk surga ini cacat orang ini. Payunadil munadi min kibalir rahman. Siapa orang yang kena penyakit kusta ini? Saraba pupulan. Nah ini. Haula illadina aqaw alwalidain. Mereka itulah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini. Jadi inilah parak bulan Ramadan ini nah, dijinguk-jinguk kayak kalau menjinguk kubur kawitan. Sempat akan. Ya amunnya kada sempat juga bahadiah surah Yasin enggak. Amun masih hidup,
Amun kita memang ada berkelebihan, artinya kita kalahkan naik dahulu kita. Amun kita seadanya juga tukarakan minyak lamak kawitan, gula, susu, keperluan sidin, kurma, sikat gigi, udul, sabun, apa aja tukarakan. Nah ini mainah anggan pian beribadah di bulan Ramadan. Nah cukup aja kalau pian ini untuk sebulanan. Amun kita kawah, amun sidin berduit saja pada kita, nah datang barang sebelum bulan Ramadan. Doakan mae, doakan bahai, dan ulun termasuk orang yang bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Sama-sama jar abah misalnya, sama-sama jar mama, ya sudah. Omnya kada ke kubur kita baca Yasin. Dan kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pulang sebagai abah juga berbaik-baik lah. Kita ini sudah bermakam jadi abah. Kenapa? Karena anak kita lalakian ini, amun bisi anak lalakian nih, bibinian sama aja. Al-walad sirul abah. Anak ini fotokopiannya abah. Kalau abah kita ini saleh, percayalah kita akan saleh. Karena fotokopinya saleh juga. Percaya. Jadi amun kita nih hendak menciptakan generasi Rabbani, kita sebagai abah menjadilah abah nang Rabbani. Karena ini harga mati dari Nabi. Al-walad sirul abah. Anak itu adalah fotokopian kawitan. Jadi kita kada perlu khawatir amun kita ini orang baik saja. Di dalam pengetahuan kita di syariat bujur saja. Kita ini kada kelakuan maniniwa, kada kelakuan yang aneh-aneh. Jangan khawatir kita. Fotokopinya ini pasti akan menjadi saleh. Tetapi sebaliknya kita bertangguh. Kenapa anak kita ini kada ada yang baiknya? Jangan-jangan ada terselip di hati kita yang dimurka oleh Allah. Kita harus banyak istighfar. Kita harus banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa setelah Rasulullah ini kadada Nabi itu memiliki anak laki-laki? Karena fotokopiannya bila abahnya itu Nabi, anaknya harus jadi Nabi. Sedangkan Rasulullah adalah la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi Nabi sesudah Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu harus laki-laki. Makanya Rasulullah kada bisi anak laki-laki. Ada anak laki-laki meninggal sebelum baliknya. Seperti Qasim, seperti Ibrahim meninggal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku letakkan duriatku, demikian sabda Nabi au qamakal fi sulbi Ali, di sulbinya Sayyidina Ali. Inilah yang kita kenal dengan duriat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Nah ini jadi kita ini namun sudah berisi anak, jangan lagi kelakuan yang kada baik, jangan lagi maniniwahan kita, karena kita bakal menjadikan anak ini fotokopian kita, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita ini beratan punya salah karena kita lain Nabi, kita punya aib karena kita lain Nabi, dan salah kita dan aib kita diampunkan oleh Allah. Jangan menular kepada anak keturunan kita beratan. Ada bahari anak raja, anak mengetahui ini nah, cantik jelita, cantik luar biasa ini anak raja. Anak raja, hadamnya disuruh, ayo bawa anu putri kunang bujang nang cantik jelita ini nah. Pertama kali keluar dari istananya, dibawa oleh hadam ini ke pasar orang bertanah. Nang betimbang bawang, nang apa, kagum karena kecantikan ini putri raja. Paribasanya lalu di pengantinnya kada langkar lagi putri raja nih, jangan pelangkarnya. Saking cantiknya, sampai sudah tang hari, sampai kada ada kenapa-kenapa, orang kada ada menyentuhnya, kada ada. Nah sampai sore hari, karena perjalanan perintah raja ini sampai sore hari kembali, kada ada kenapa-kenapa, aman, apiat, selamat.
Pas hendak masuk di pintu gerbang, datang seorang pemuda dengan kencangnya menunggang kuda, mencegat ini putri raja. Turun dari kudanya, diciumnya putri raja itu, kemudian dia berlari menjauh. Hadam ini tak bingung-bingung, siapa ini penunggang kuda ini, waninya mencium. Akhirnya sampai kepada raja, bagaimana kabarnya putriku, wahai pembantuku, ujar raja. Anu rajai orang bilang, anak pian, anak raja pian, cangangan orang, tacagalan bahasa Banjar berataan. Kada ada napa-napanya, menyentuh kadawan, cuma orang kagum berataan. Nang ulun bingung, pas hendak masuk istana tadi, sore tadi hendak masuk istana, ada penunggang kuda lalakian mencegat anak pian dan mencium, kemudian lari. Tatawalah raja, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tadi nutudan, berapa ikam mahutangi orang, itulah orang bayar kepada ikam. Karena ujar raja, sabda Nabi benar, karena aku pernah sekali mencium orang. Dicium orang anaknya. Ayo pian nih, nang ada-adang ini, membawa ini, membawa itu, menyusur ini, menyusur itu. Fotokopinya jaga kayak nak mun kada taubat. Karena kita sudah memiliki keturunan. Mudahan Allah ampuni kita. Napa jar anakku ni wani bener lawan aku nih. Kaina dulu susuri kita ajin kita ni wani bener lawan abah bari. Nah bulan Ramadan inilah saatnya kita merenung. Karena ini bulan suci. Masa kita tidak menjadi suci didatangi bulan suci. Siinul khasiat rahimakumullah. Nah durhaka lawan kedua orang tua. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum au kamaka. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, maka anak-anak engkau pun akan bakti kepada engkau. Itu sabda Nabi harga mati. Jadi amun kita ni nalah saleh aja, abah kita orang karamat misalnya, kai kita orang karamat, insya Allah fotokopinya karamat juga. Amun di atasnya bubuhan karami, bubuhan cacing pita, nah fotokopinya bubuhan karami lawan cacing pita juga, adanya belain, ada belain. Allah karim. Nah kejahatan-kejahatan masa lalu itu kita putus rantainya. Allah Maha Kuasa itu. Kita nang menjadi hamba Allah nang saleh. Ini kenapa kita senang pengajian seperti ini? Ini karena di atas kita menyenangi ini. Abah kita, kai kita senang kepada kebaikan seperti ini. Makanya fotokopinya seperti ini. Kada mau kada. Karena di dalam Al-Quran dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Keturunan ini menular. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Setiap kali batasmiyah selalu dibacakan ayat itu. Supaya nang abah, nang umah, perhatian. Ini sudah bisi anak nah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Kalau ikam raja dangdut, ikam akan melahirkan pangeran dangdut. Kalau ada ini. Bila abahnya raja dangdut, anaknya pangeran dangdut. Bila abahnya pegawai, anaknya minimal mahunor. Kada mau kada ini. Bila abahnya gubernur, minimal anaknya wali kota. Walaupun mencalon kada mau jadi. Itu sudah dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Lihat bubuhan kari-kari itu. Itu pasti abahnya kari juga. Kada abahnya umahnya kariah. Amun abah kada kari, umah kada kari, seorang ada harapan kayak kambing dibuntot sama aja juga. Ini peraturan dah. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Nah ini, nah kayak ini kalinya lah orang nang durhaka lawan kawitan matu walam yatubu, mereka mati tidak taubat. Dan kita diberi taubat oleh Allah sebelum wafat. Allahumma rzuqna taubat wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa ikhlasan niyah wa husnul khatimah
bijahi wa bihaqi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Inilah balasan mereka dan kembali mereka ke dalam api neraka. Kama qala Allah Ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya wallahu alam, beribadahlah kalian kepada Allah, ikhlas-ikhlaslah kalian di dalam ibadah itu kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah, dan ingat wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua kita harus berbuat baik. Cuma jangan juga disalahkan ulun nang kain ini kelakuan pian bahai, jangan kayak itu maulah kamuar kawitan pulang. Jangan juga, artinya ya sudah kita lah, nah kita ini nah jangan kita putus mata rantai itu. Kita ini kadang-kadang memaksa anak untuk menjadi kebanggaan kita, memaksa anak supaya ini jadi kebanggaan kita. Kasihan anak terpuntang pantingnya supaya jadi kebanggaan kita, tapi kita sendiri kada pernah menciptakan diri kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi kebanggaan anak. Mestinya kitanya dulu yang jadikan diri kita ini sebagai abah kebanggaan anak, biar anak kita bangga bisi abah nang kayak kita. Jangan anak aja nang kita paksa agar menjadi kebanggaan kita, sementara kita memberi malu kepada anak buah kita. Sinul khasiat rahimakumullah. Kemudian wa ammal faujul hadi asyar, adapun rombongan yang ke-11, payuh syaruna min kuburihim umyul qulub, nah buta hatinya, wa asnanuhum kakarnisur, dan gigi-gigi mereka ini seperti tanduk hadangan. Kita maknai hadangan aja sur itu Jabal Sur jadi Allah ya, hadangan. Nah seperti tanduk hadangan gigi mengenalnya muntungnya kayak apalah. Wasparuhu matruhatun ala sudurihim, bibir mereka ini lumbing, nah taulur sampai ke dada. Ini bibir ini nah gak kayak nang bangkak nang di igut wanyi ini tuh, nah sampai ke dada. Wa alsinatu matruhatun ala butunihim, dan lidah mereka ini terjulur sampai ke parut. Nah ilat, ngapa orang inilah. Wa butunuhum matruhatun ala abkhadhihim, dan perut mereka ini terulur sampai ke paha mereka. Nah ini lucu nusinya ini nah. Ya Allah, yakhruju min butunihim kazar, keluar dari perut-perut mereka kotoran. Nah, kotoran keluaran di perut mereka. Bibir ini lumbing lah sampai ke dada. Kemudian ilat ini tak julur sampai ke parut, parut ini tak ulur sampai ke paha. Kemudian kotoran, uciran ini tak cirit saja orangnya. Allah waliyadzubillah. Fayunadil munadi min kibalir rahman, haula ladina yashrabunal khamar, mereka inilah orang-orang pekonsumsi narkoba. Gawihas itu jangan betataubatan. Untal liha jinet, bila orang ada berjual jinet karena budrik banyaknya untal. Bilanya orang kada ada lagi berjual budrik komik karena untal liha situ mati kena. Ini nah orangnya matu walam yatubu, dia mati tidak taubat kepada Allah terus saja, bahkan sampai uperdoses umpama matinya labar kena. Maka kaum disinihan banyak kalau maka ada kalimatnya matu walam yatubu, mudahan keluarga kita diapiatkan oleh Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi kotoran kena, bauciran kena, mulai kubur menuju padang mahsyar. Nang dikonsumsinya tuh bang enak, parutnya ini taulur, bibirnya lumbing kena, ilat ini julur-julur. Allah karim. Payunadil munadi min kibalir rahman, haula illadina yashrabunal khamar matu walam yatubu, fahada jazauhum wa masiruhum ilan nar, tempat kembali mereka ke dalam api neraka.
buat mereka-mereka yang tidak taubat dari mengkonsumsi narkoba. Mana di dunia kada nyaman lah. Nah, menyimpan berapa 0 gram berapa sabu itu, mah kada nyaman kada nih bisa beda motor kalau disasai, kalau dikuntit polisi aja. Lingau, kada mau nyaman, kada mau aman. Ada orang berbaju polisi, padahal orang meminta, benar nak mau unjun, yaitu buka ke bawah rumahan. Berarti harapan di bawah pacirin. Masa kalinya orang mau ulur pulang, kuduknya di parak bawah berumahan, oh masih din bilang, hei tamakan pacirin, tak yang ada keluar baju polisi wara, orang mau dibari orang di bawahnya mau unjun, buknya kada kakaruan rasa tuh pak. Nah, di dunia aja kada nyaman, udah di akhirat nang kai niat nah. Mudah-mudahan Allah beri taubat berata. Terima kasih kepada Allah kita nang kada ini nah. Terima kasih benar lawan Tuhan ya Allah. Allah karim. Maka diproduksi syaitan narus ini ada ampihan kecuali Quran nih hilang, hanya hilang pekonsumsi narkoba nih. Karena di Quran tertulis kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah innamal khamru, satu narkoba ini kada akan pernah bisa habis. Karena Quran menulis ini sama kayak perjinahan kada akan pernah habis. Karena Quran menulis kecuali hilang Quran hanya hilang perjinahan, hanya hilang pencurian. Jadi kada pernah habis tukang cuntan, tukang cupit ini, maling ini karena di Quran ada. Kecuali Quran itu hilang, hanya hilang perilaku itu. Jadi innamal khamru hanya saja narkoba, wal maisiru perjudian, kada akan pernah hilang perjudian ini. Malah wah ini ke hotel betandar basi kalau bahari di Pulau Kupi bedadu kubut di urung nyamuk tapi di gulu. Tak tinggal salur singkat saja lagi kalah permainan. Nah ini wal ansab wal azlam, ya ini mengadu nasib macam-macamnya, azlam macam-macam tadi. Rijisun min amli syaitan, itu adalah najis dari pekerjaan syaitan. Wa amal paujuthani asar, ini yang kita harapkan di terakhir ini. Mudah-mudahan yang terakhir ini menjadi milik kita semua, menjadi milik kedua orang tua kita, menjadi milik keluarga kita, menjadi milik anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Adapun rombongan yang ke-12, payusyaruna min kuburihim wa wujuhu mislul qamar lailatal badri. Dihalau dari kubur mereka, wajah mereka seperti bulan purnama di malam 14. Langkar orangnya dihalau di kubur. Payujawizuna ala sirat kalbarkil khatib, mereka melintasi siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Payunadil munadi min kibalir rahman, memanggil panggilan yang tidak terlihat orangnya dari sisi Allah yang Rahman. Haula'il ladzina ya'maluna shalihat, mereka lah orang-orang yang di alam dunia mengerjakan amal-amal saleh. Lagi hidup ini nah kita yuk kita beramal saleh semampu nang kita mampu. Ini kesempatan ini nah. Kita hendak berbenah dari hal-hal yang buruk. Kita ini buruk kita nih. Nah, mudahan kita lebih baik lagi. Karena yang kita tuju ini adalah kuburan. Mereka ini adalah orang-orang yang bekerja beramal dengan amal salih. Wa yanhauna 'anil ma'asi, mereka menegah diri dari kemaksiatan. Wa yahfadzuna shalawatil khamsa ma'al jamaah, mereka ini selalu salat 5 waktu dan bahkan berjamaah. Allah matu ala taubat, mereka ini dahulu buruk tapi mereka ini berhenti dari keburukan. Dahulu maksiat, mereka berhenti dari kemaksiatan. Mereka mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Banyak ada yang kada sahur sembahyang, kada pernah puasa, berjalannya menuju kepada perbaikan diri. Kada puasa lagi nya, kada terdengar sembahyang makinnya, tapi nya berjalan untuk perbaikan diri, padahalnya membunuh 100 orang dengan kejam.
Di tengah jalan belum sampai juga ke kampung yang ditujunya, ia wafat, surga menjadi miliknya. Nah jadi jangan khawatir kita nang buruk-buruk, nang kada baik. Kita ini taubatlah kepada Allah, karena Allah menanti dan menunggu kita hambanya untuk kembali kepada Allah. Nah mati ala taubat mah mendahulu kada kau dipandirai si anu itu gawiannya, tapi bayah akhir umur ini taubat. Taubat. Fahada jazaohum wa masiruhum ilal jannah wal maghfirah war ridwan war rahmah wan ni'mah. Inilah balasan mereka, tempat kembali mereka ke dalam surga, tempat ampunan, tempat keridhaan, tempat rahmat dan tempat kenikmatan. Nang sakit inilah di neraka orangnya. Sekalinya betakun. Mana kekawanan kita nang Mbak Anam semalam, rupanya betujuh nih. Nah, dia orang nang Mbak Anam imbai ikam mati itu taubatan kekawanan ikam beretaan, aram sakit benar kita. Nang imbai ikam semalam tuh nah. Pak sama nih di penjara atau tujuhnya tertangkap menyabu. Mati seorang sakau. Nang lain taubatan. Ini luar sakit hidup nenek. Jadi jangan juga kita nih nah. Amun kau memilih kawan, kita nih bakawan yang baik-baik aja lagi. Sadang udah kita berciis-ciis sedang kada kakaruan. Karena makin banyak kawan, karena makin banyak dihutang orang kita nih. Itu dalam peraturan dah. Nang ada nih jagin bilang kayak apakah kita? Allah karim. Li'annahum radu anillah, mereka ini ridha atas Allah, wallahu ta'ala radin anhum, dan Allah pun ridha kepada mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, istiqamah dengan Allah. Bila kawa ini nalah kita, mudahan kita ini ditolong oleh Allah berkat aulia-aulia Allah, berkat orang-orang saleh, ditolong Allah sehingga kita istiqamah dengan Allah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunan kepada mereka yang mengatakan Rabbuna Allah tsumastaqamu, malaikat turun kepada mereka. Apa tugas malaikat ini? Allah takhafu wa la tahzanu, engkau jangan sedih, engkau jangan takut. Allah takhafu, jangan takut. Kita ini ada takut, tetapi ketika turun malaikat ketakutan ini hilang. Kita ada sedih, tetapi karena turun malaikat maka kesedihan kita hilang. Kita tidak akan pernah terlepas dari takut dan kesedihan ini. Tetapi kekasih-kekasih Allah kada akan menahun ketakutan itu, kada akan menahun kesedihan itu, bahkan kada akan mahari kesedihan itu. Hanya setang hariannya mengut dengan kesedihan, datang manusia berupa malaikat berupa manusia yang tubuhnya ini manusia tapi jiwanya malaikat, diutus Allah untuk menghapus kesedihannya. Kapan ini terjadi? Ketika dia di dalam jiwanya qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ini wa absyiru bil jannah, hendak mati pulang ada kabar gembira surga Allah, allati kuntum tu'adun, yang kalian ini dijanjikan oleh Allah. Siinul khasiat rahimakumullah. Ulama ada 4 hal janji Allah kepada makhluk ini yang Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ada 4 hal di dalam Al-Quran. 1, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Pintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kita jangan malu-malu meminta kepada Allah. Kita menunggu pengkabulan itu pun ibadah. Menunggu pengkabulan itu ibadah. Kita misalnya berdoa kepada Allah, minta apa? Allah kadang akan pernah menyalahi janjinya, akan mengabulkan permintaan kita. Tapi kapan kabulnya? Ini terserah Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya. Lalu penungguan dari permintaan kita ini, itu akan dicatat oleh Allah menjadi ibadah. 1.
Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, janji Allah tidak pernah disalahinya, akan ditambah oleh Allah. Dan kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Yang ketiga, secara ringkas, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, jadi kita ini, bila kita ini hendak bersama Allah kapan? Ketika kita ini zikir kepada Allah. Ini janji Allah. Kada akan pernah menyalahi Allah ini dengan janjinya. Yang ketiga, yang keempat adalah bersedekahlah, maka Allah akan menggantinya. Ini janji Allah. Janji Allah. Nah, 4 hal inilah orang yang beriman pasti yakin. Ketika kita ini bersedekah, fahwayuh lifuh, Allah pasti akan mengganti itu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menutup semua aib-aib kita dunia dan akhirah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang merindukan dan dirundukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Nah, ulun atas nama pribadi, selama di dalam pertemuan pengajian ini ada salah, ada khilaf, ada apapun, sekeluarga minta ridha, minta halal, dan terima kasih atas nama keluarga dan ulun pribadi atas setiap kebaikan yang telah berikan dan pian curahkan kepada kami semuanya. Jazakumullah khairan jaza, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim majma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan wa yaqina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ma ta'ammadna wa ma akhta'na wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan salihan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiba wa hafadna wa hafad man ma'ana minal bala wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita membaca 2 khatam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ulun kembali minta ridha minta halal. Wa insyaallah kita akan membicarakan bab yang ke-26 pada menyebutkan tentang bagaimana orang-orang yang beriman ini ketika bangkit di kubur dan dia berdiam di atas kubur dalam kebingungan selama 40 tahun. Insyaallah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadikan kita hamba Allah yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minkum.